Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan seorang hafidz Quran, yang hidupnya dijanjikan surga, kini diusir oleh darah dagingnya sendiri. Ia dihina, diludahi, hanya karena memilih mencintai seorang gadis, yang dipandang hina oleh mata dunia. Di bawah derasnya hujan malam, cinta sucinya diuji di hadapan keangkuhan keluarga. Namun, apa yang terjadi ketika Allah berbisik bahwa permata yang paling indah justru ia sembunyikan di dalam lumpur? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Langit Bandung malam itu seolah ikut menangis, menurunkan hujan deras yang membasahi jendela-jendela besar sebuah rumah mewah di kawasan Arca Manik. Di dalam rumah itu, petir seolah menyambar-nyambar bukan di langit, melainkan di ruang tamu yang megah. Gema suara yang keras dan penuh amarah memantul dari dinding berhias kaligrafi emas dan perabotan kayu jati yang mahal. Di atas karpet Persia yang tebal, di hadapan seorang pria parubaya yang wajahnya memerah karena amarah, seorang pemuda bersujud dengan bahu yang bergetar. Pemuda itu adalah Arifin, seorang penghafal Al-Quran yang dikenal santun dan berakhlak mulia. Pria di hadapannya adalah ayahnya sendiri, Haji Rahman, seorang tokoh masyarakat yang begitu dihormati dan disegani. Di belakang Arifin, berdiri seorang gadis dengan kepala tertunduk dalam, memeluk sebuah ukulele usang seolah itu adalah satu-satunya pelindung yang ia punya. Gadis itu, Aisyah, mengenakan gamis sederhana yang sedikit basah karena sisa air hujan. Wajahnya pucat pasi menahan takut dan isak tangis. Udara di ruangan itu terasa begitu dingin. Lebih dingin dari hembusan pendingin ruangan. Lebih dingin dari badai di luar sana. Angkat kepalamu Arifin. Suara Haji Rahman terdengar berat dan bergetar. Bukan karena kesedihan, melainkan karena amarah yang ditahan. Jangan bersujud di hadapanku. Jika perbuatanmu sendiri sudah menampar wajahku di hadapan semua orang. Arifin mengangkat wajahnya perlahan. Matanya basah, menatap sang ayah dengan tatapan penuh permohonan. Ayah, mohon dengarkan penjelasan Arifin dulu. Aisyah adalah wanita yang baik. Arifin menikahinya karena keyakinan Arifin pada petunjuk Allah. Haji Rahman tertawa sinis. Sebuah tawa yang terdengar lebih menyakitkan daripada bentakan. Wanita baik katamu? Wanita yang kau pungut dari perempatan jalan itu kau sebut baik? Kamu, anak seorang Haji Rahman, seorang hafidz Quran, kebanggaan keluarga, tega-teganya membawa aib sebesar ini ke dalam rumah. Apa kata orang-orang nanti? Apa kata jamaah di masjid? Menantuku seorang pengamen jalanan yang tidak jelas siapa orang tuanya, tidak jelas dari mana asal-usulnya. Setiap kata yang diucapkan ayahnya terasa seperti bilah pisau yang mengiris hati Arifin. Ia menoleh sejenak ke arah Aisyah, yang kini tubuhnya benar-benar bergetar hebat. Arifin bisa merasakan ketakutan dan rasa sakit yang dialami istrinya. Ayah, status manusia di hadapan Allah bukanlah diukur dari harta atau garis keturunan. Jawab Arifin dengan suara lirih namun tegas. Tapi dari ketakwaannya. Arifin melihat cahaya iman dalam diri Aisyah. Cahaya yang mungkin tidak terlihat oleh mata ayah. Cahaya iman atau cahaya lampu merah perempatan. Hardik Haji Rahman, suaranya kembali meninggi. Jangan ceramahi aku dengan ayat-ayat yang setiap hari kau baca. Arifin, aku yang menyekolahkanmu, aku yang mengirimu ke pesantren, agar kamu menjadi anak yang mengangkat derajat keluarga. Bukan malah menghancurkannya dengan menikahi perempuan ini. Haji Rahman menunjuk Aisyah dengan jari telunjuknya yang gemetar. Tatapannya penuh dengan rasa jijik. Aku sudah membuat keputusan. Di rumah ini, hanya ada satu pilihan. Pilih aku, ayahmu dan seluruh kemewahan ini, atau pilih dia dan keluar dari rumah ini sekarang juga. Anggap saja aku tidak pernah punya anak laki-laki. Dunia Arifin seakan berhenti berputar. Pilihan itu adalah pilihan yang mustahil. Di satu sisi, ada ayahnya, orang yang ia hormati dan cintai sepanjang hidupnya. Di sisi lain, ada istrinya,
Wanita yang telah ia janjikan di hadapan Allah untuk ia jaga dan lindungi seumur hidupnya. Hening sejenak. Hanya suara hujan di luar dan detak jam dinding yang terdengar. Arifin menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Ia kemudian bangkit berdiri. Bukan untuk memilih kemewahan, bukan untuk meninggalkan cintanya. Ia berjalan ke arah Aisyah, lalu dengan lembut menggenggam tangan istrinya yang dingin seperti es. "Maafkan Arifin, ayah," ucapnya dengan suara mantap, menatap lurus ke mata ayahnya. Arifin sangat mencintai ayah. Tapi Arifin tidak bisa meninggalkan istri Arifin. Dia adalah amanah dari Allah untuk Arifin. Jika Arifin harus pergi, maka kami akan pergi. Wajah Haji Rahman mengeras. Rahangnya mengetat. Ada kilat kekecewaan yang begitu dalam di matanya, yang dengan cepat tergantikan oleh tatapan dingin yang beku. "Bagus. Kalau begitu, pergi kalian. Jangan pernah bawa wajah kalian ke hadapanku lagi. Semua fasilitas, mobil, uang, semuanya aku cabut. Mari kita lihat, sejauh mana kamu bisa bertahan hidup dengan cinta butamu itu." Tanpa menoleh lagi, Arifin menuntun Aisyah berjalan menuju pintu utama yang besar. Setiap langkah terasa begitu berat, seolah ia sedang menyeret seluruh kenangan masa kecilnya di rumah itu. Saat tangannya membuka pintu, hawa dingin dan angin malam langsung menerpa wajah mereka. Sebelum melangkah keluar, Arifin berhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang, menatap punggung ayahnya yang masih berdiri kaku di tengah ruang tamu. Ada harapan kecil di hatinya. Harapan agar ayahnya memanggilnya kembali. Tapi yang terdengar hanyalah keheningan yang memekakan. Dengan hati yang hancur, Arifin melangkahkan kakinya keluar dari gerbang kemewahan itu, membawa serta istrinya, menuju ketidakpastian di tengah derasnya hujan malam kota Bandung. Pintu gerbang besi yang tinggi itu pun tertutup di belakang mereka dengan suara debuman keras, seolah menjadi penanda akhir dari satu babak kehidupannya, dan awal dari sebuah perjuangan yang bahkan ia sendiri tak tahu bagaimana akan menghadapinya. Kisah mereka tidak dimulai dengan badai, melainkan dengan sebuah bisikan merdu di tengah hiruk-pikuk kota. 6 bulan sebelum malam pengusiran itu, kehidupan Arifin berjalan di atas rel yang lurus dan tenang. Pagi hingga sore, ia habiskan waktunya sebagai asisten dosen di sebuah universitas Islam di Bandung. Namun, hatinya menemukan kedamaian sejati saat petang tiba. Di sebuah musola kecil yang terletak di gang padat di daerah Kiara Condong, Arifin mendedikasikan dirinya untuk mengajar anak-anak membaca Al-Quran. Suaranya yang merdu dan syahdu saat melantunkan ayat-ayat suci menjadi magnet bagi siapapun yang mendengarnya. Anak-anak didiknya begitu menyayanginya, karena Arifin mengajar dengan kesabaran, senyuman, dan hati yang tulus. Baginya, melihat bibir-bibir mungil itu mulai fasih melafalkan kalam suci adalah kebahagiaan yang tidak ternilai harganya. Ia adalah mutiara kebanggaan ayahnya, calon menantu idaman bagi banyak keluarga terpandang, dan sosok panutan di lingkungannya. Di dunia yang berbeda, di bawah langit yang sama, Aisyah menjalani hidup yang merupakan kebalikan dari Arifin. Aspal jalanan adalah rumahnya, dan terik matahari serta debu kendaraan adalah teman setianya. Sejak pagi, ia akan berjalan dari satu perempatan ke perempatan lain di sekitaran Jalan Laswi, menyandangkan ukulele tuanya, dan mulai bernyanyi. Suaranya sedikit serak, namun selalu terdengar tulus, menyanyikan lagu-lagu balada lama tentang kehidupan dan kerinduan. Beberapa orang memberinya koin dengan tatapan iba, yang lain melengos dengan pandangan merendahkan, dan tak sedikit yang menutup kaca mobil rapat-rapat seolah ia adalah wabah penyakit. Aisyah sudah terbiasa. Dinding hatinya sudah terlalu tebal untuk ditembus oleh tatapan sinis. Yang ia pikirkan hanyalah, bagaimana caranya agar perutnya bisa terisi hari ini, dan di mana ia bisa menemukan tempat yang aman untuk beristirahat saat malam tiba. Takdir mulai menenun benangnya di suatu senja. Saat gema adzan maghrib berkumandang dari musola tempat Arifin mengajar, ia melihat sesosok gadis duduk sendirian di bangku semen di seberang jalan. Gadis itu adalah Aisyah. Ia tidak menengadahkan tangan untuk meminta-minta. Ia hanya duduk diam, memeluk ukulelenya, dengan pandangan kosong menatap ke arah kubah musola. Awalnya Arifin tidak terlalu memperhatikan. Namun,
Kejadian itu berulang keesokan harinya, dan hari berikutnya, dan hari berikutnya lagi. Setiap sore, setelah lelah bernyanyi di jalanan, Aisyah akan selalu menyempatkan diri untuk duduk di sana. Ia seperti seorang musafir kehausan yang menemukan sebuah oase, namun tak berani mendekat untuk minum. Ia hanya duduk di kejauhan, membiarkan alunan ayat suci yang dibacakan Arifin dan anak-anak didiknya membasuh jiwanya yang kering dan lelah. Arifin mulai penasaran. Hatinya tergerak. Ia melihat ada sesuatu yang berbeda di mata gadis itu. Bukan tatapan kosong seorang pengamen jalanan biasa, melainkan tatapan penuh kerinduan yang mendalam. Sesuatu yang rapuh, tersembunyi di balik penampilannya yang keras. Rasa ingin tahu itu berubah menjadi simpati. Suatu hari, saat Arifin sedang mengajar, tiba-tiba langit yang cerah berubah menjadi gelap gulita. Hujan badai turun begitu saja tanpa peringatan. Semua orang berlarian mencari tempat berteduh. Setelah memastikan semua anak didiknya dijemput oleh orang tua mereka, Arifin pun bersiap untuk pulang. Namun saat ia hendak menyalakan motornya, matanya menangkap sosok Aisyah. Gadis itu tengah meringkuk di bawah emperan toko yang sempit, menggigil kedinginan, berusaha melindungi ukulelenya yang sudah lapuk dari terjangan air hujan. Tanpa berpikir dua kali, Arifin memarkirkan kembali motornya. Ia melepas jaket tebal yang ia kenakan, lalu berjalan menerobos hujan menghampiri Aisyah. Aisyah yang sedang menunduk, kaget saat tiba-tiba ada sepasang sepatu berhenti tepat di hadapannya. Ia mengangkat wajahnya, dan melihat Arifin berdiri di sana, basah kuyup, sambil menyodorkan jaket kepadanya. "Pakailah ini, Neng. Nanti sakit," ucap Arifin dengan suara lembut. Aisyah tertegun. Mulutnya sedikit terbuka, tak mampu berkata-kata. Selama ini, orang-orang hanya memberinya uang receh, bukan perhatian, bukan kehangatan. "Tidak usah, jawab Aisyah lirih, menggunakan sapaan akrab Sunda. "Nanti yang kedinginan." Arifin tersenyum. Senyuman itu terasa begitu hangat di tengah dinginnya hujan. "Sudah, pakai saja. Saya laki-laki, lebih kuat. Angin malam Bandung tidak baik untuk kesehatan." Arifin tidak hanya memberikan jaketnya, ia juga meletakkan sebuah bungkusan nasi hangat yang tadinya hendak ia bawa pulang untuk makan malam. "Ini, dimakannya, biar badannya hangat." Setelah meletakkan jaket dan bungkusan nasi itu di sisi Aisyah, Arifin langsung berbalik dan kembali ke motornya, lalu melaju menembus hujan tanpa menunggu ucapan terima kasih. Aisyah hanya bisa mematung, menatap punggung Arifin yang semakin menjauh. Ia lalu melihat jaket tebal dan bungkusan nasi di sampingnya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dinding pertahanan di hatinya runtuh. Air matanya menetes, bercampur dengan air hujan di pipinya. Malam itu, di bawah emperan toko yang dingin, Aisyah tidak hanya merasakan kehangatan dari jaket dan nasi bungkus, ia merasakan sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya, sebuah kebaikan yang tulus, tanpa syarat. Dan Arifin, dalam perjalanan pulangnya yang basah kuyup, tidak bisa berhenti memikirkan gadis itu. Ia merasa, Allah baru saja menunjukkan kepadanya sebuah jiwa indah yang sedang menunggu untuk ditemukan. Kebaikan tulus yang dilakukan Arifin pada malam hujan itu, ternyata menjadi kunci yang membuka sebuah pintu yang telah lama terkunci rapat di hati Aisyah. Keesokan sorenya, Aisyah tidak lagi duduk di seberang jalan. Dengan langkah ragu-ragu dan jantung yang berdebar kencang, ia memberanikan diri menunggu di dekat gerbang musola. Di tangannya, ada sebuah kantong plastik berisi jaket milik Arifin yang sudah ia cuci bersih sebisanya. Ketika Arifin keluar setelah selesai mengajar, Aisyah segera menghampirinya. Wajahnya tertunduk malu. Ini, jaketnya. Terima kasih banyak untuk yang semalam, ucapnya lirih, sambil menyodorkan kantong plastik itu. Arifin tersenyum ramah, senyuman yang sama hangatnya seperti kemarin. Alhamdulillah, sudah kering. Sama-sama, Neng. Harusnya tidak perlu repot-repot dicuci. Arifin tidak langsung pergi. Ia justru menyandarkan motornya dan bertanya, "Kalau boleh tahu, kenapa setiap sore Neng selalu duduk di seberang jalan? Apa ada yang ditunggu?"
Pertanyaan itu membuat Aisyah terdiam sejenak. Ia bingung harus menjawab apa. Namun, melihat tatapan Arifin yang tulus dan tidak menghakimi, entah kenapa ia merasa aman. Saya suka dengar suara orang ngaji. Jawabnya jujur. Rasanya adem di hati. Saya tidak pernah belajar, jadi cuma bisa mendengarkan dari jauh saja. Pengakuan itu begitu polos, begitu tulus, dan bagi Arifin, itu adalah jawaban yang paling indah yang pernah ia dengar. Disinilah ia melihatnya dengan jelas. Sebuah jiwa yang merindukan Tuhannya, namun tak tahu jalan pulang. Siapa namamu, Neng? Tanya Arifin. Aisyah. Jawabnya. Sejak hari itu, sebuah rutinitas baru dimulai. Pertemuan mereka tidak lagi hanya sebatas tatapan dari seberang jalan. Setelah Arifin selesai mengajar anak-anak, ia akan meluangkan waktu 30 menit untuk Aisyah. Mereka tidak duduk di dalam musola, karena Aisyah merasa minder dan tidak pantas. Mereka duduk di sebuah warung kecil di ujung gang, memesan 2 gelas teh hangat. Di sanalah, dengan sabar, Arifin mulai mengajari Aisyah. Bukan langsung mengajar Al-Quran, melainkan dari dasar. Ia membawakan buku bacaan anak-anak dan mulai mengajari Aisyah mengeja huruf A, B, C, dan seterusnya. Aisyah, yang selama ini hanya akrab dengan kerasnya aksara kehidupan, ternyata adalah murid yang sangat cerdas. Keinginannya untuk belajar begitu besar, seolah ia ingin menebus semua waktu yang telah hilang. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Hubungan mereka semakin dalam. Arifin tidak hanya mengajarinya membaca, ia juga menceritakan kisah-kisah para nabi, mengajarkan doa-doa harian, dan menjawab setiap pertanyaan Aisyah tentang agama dengan sabar. Aisyah pun mulai berubah. Ia tidak lagi terlihat lusuh dan kusam. Ia menggunakan sebagian uang hasil mengamennya untuk membeli sabun dan pakaian bekas yang layak. Wajahnya yang dulu selalu muram, kini mulai dihiasi senyuman. Suaranya yang serak saat mengamen, ternyata begitu merdu saat ia mencoba melantunkan syalawat yang diajarkan Arifin. Di sisi lain, Arifin juga belajar banyak dari Aisyah. Ia belajar tentang arti perjuangan, tentang ketegaran, tentang bagaimana bersyukur untuk sepiring nasi hangat, dan tentang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang paling sederhana. Ia sadar, dunianya yang selama ini nyaman dan teratur, terasa hampa jika dibandingkan dengan kekayaan batin yang dimiliki Aisyah. Perasaan di hati Arifin mulai tumbuh, melebihi rasa simpati seorang guru pada muridnya. Ia merasakan getaran aneh setiap kali melihat binar semangat di mata Aisyah saat berhasil membaca satu kalimat penuh. Ia merasakan kekosongan saat Aisyah berhalangan datang. Ia mulai melihat Aisyah bukan lagi sebagai anak jalanan yang perlu ditolong, tapi sebagai seorang wanita tangguh dengan hati selembut sutra. Ia sadar, ia telah jatuh cinta. Sebuah cinta yang lahir bukan dari pandangan pertama, melainkan dari proses mengenal jiwa secara perlahan-lahan. Malamnya, Arifin melakukan sholat istikharah, memohon petunjuk kepada sang pemilik hati. Setelah sholat, hatinya terasa begitu lapang dan damai. Tidak ada lagi keraguan sedikit pun di dalamnya. Sore berikutnya, suasana terasa sedikit berbeda. Setelah pelajaran membaca mereka selesai, Arifin tidak langsung pamit pulang. Ia menatap Aisyah dengan tatapan yang lebih dalam dari biasanya. Aisyah, panggilnya lembut. Ada sesuatu yang ingin sampaikan. Aisyah menatapnya dengan pandangan bertanya. Jantungnya tiba-tiba berdebar lebih kencang. Selama ini, merasa menjadi gurumu. Mengajarimu huruf demi huruf, kata demi kata, lanjut Arifin. Tapi sejujurnya, kamulah yang telah menjadi guru bagi Kamu mengajari tentang arti kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan iman yang sesungguhnya. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Tidak punya harta untuk ditawarkan. Hanya punya ilmu dan sebuah niat tulus karena Allah. Aisyah, maukah kamu menyempurnakan separuh agama Maukah kamu menjadi istriku, belajar bersama, berjuang bersama, dan membangun surga kita bersama-sama? Aisyah membeku. Waktu seolah berhenti.
Ukulele yang berada di pangkuannya nyaris jatuh. Matanya berkaca-kaca, menatap tak percaya pada pria di hadapannya. Seorang pengamen jalanan dilamar oleh seorang hafidz Quran yang begitu terhormat? Ini terasa seperti mimpi. Air mata yang selama ini adalah air mata kesedihan, kini mengalir deras sebagai air mata kebahagiaan. Tanpa suara, Aisyah hanya bisa mengangguk dengan cepat, membiarkan air matanya menjadi jawaban atas lamaran paling tulus yang pernah ia bayangkan. Arifin tersenyum lega, senyum yang paling bahagia dalam hidupnya. Di tengah kebahagiaan yang membuncah itu, sebuah bayangan melintas di benak Arifin. Wajah ayahnya. Ia tahu, kebahagiaan ini baru separuh jalan. Ujian terberat justru baru akan ia hadapi. Ia harus membawa pulang calon istrinya, Aisyah, untuk menghadapi sang ayah, Haji Rahman. Sebuah pertarungan antara cinta dan restu akan segera dimulai. Malam itu, gerbang besi yang tertutup rapat di belakang mereka bukan hanya memisahkan Arifin dan Aisyah dari sebuah rumah, tapi juga dari seluruh dunia yang pernah mereka kenal. Di tengah guyuran hujan yang tak kunjung reda, mereka berdiri di tepi jalan raya Arca Manik yang lengang. Basah kuyup, kedinginan, dan hanya berpegangan tangan. Kemewahan yang tadi mengelilingi mereka kini terasa seperti mimpi yang baru saja usai. Aisyah menangis tanpa suara. Rasa bersalah menusuk-nusuk hatinya. Ia merasa menjadi penyebab dari hancurnya kehidupan pria yang begitu ia cintai. Arifin mengeratkan genggamannya, seolah menyalurkan seluruh sisa kekuatannya pada sang istri. "Jangan menangis," bisiknya di tengah deru hujan. "Harta kita memang habis, tapi iman kita tidak. Kita mulai dari sini, bersama-sama." Dengan sisa uang tunai yang ada di dompetnya, Arifin membawa Aisyah ke sebuah penginapan melati sederhana di pinggir kota, tempat mereka bisa berteduh dan mengeringkan badan untuk satu malam. Malam itu, di sebuah kamar sempit dengan bau apek dan dinding yang lembab, mereka tidak bisa tidur. Mereka menghabiskan malam dengan sholat dan berdoa, memohon kekuatan untuk menghadapi hari esok yang masih gelap gulita. Keesokan paginya, kenyataan menghantam mereka dengan keras. Saat Arifin mencoba mengambil uang di anjungan tunai mandiri, semua kartunya diblokir. Benar kata ayahnya, semua fasilitas telah dicabut. Arifin menatap nanar pada jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tangannya. Hadiah ulang tahun terakhir dari sang ayah. Dengan berat hati, ia masuk ke sebuah toko jam dan menjual satu-satunya barang berharga yang tersisa padanya. Uang hasil penjualan jam tangan itulah yang menjadi modal awal mereka untuk memulai hidup baru dari titik nol. Mereka tidak mungkin menyewa rumah yang layak. Uang itu hanya cukup untuk menyewa sebuah kamar kontrakan petak berukuran 3x3 meter di sebuah gang padat penduduk di daerah Cicadas. Tidak ada kasur empuk, hanya sebuah tikar pandan. Tidak ada lemari pakaian, hanya beberapa paku di dinding untuk menggantung baju. Kamar mandinya pun harus berbagi dengan penghuni kontrakan lainnya. Bagi Aisyah, tempat seperti ini sudah biasa. Namun bagi Arifin, yang seumur hidupnya tidur di kamar berpendingin udara, ini adalah sebuah lompatan ekstrim ke dunia yang benar-benar asing. Arifin tahu ia harus segera mencari pekerjaan. Namun, jalan yang ia tempuh ternyata lebih terjal dari yang dibayangkan. Kabar tentang pembangkangannya terhadap Haji Rahman rupanya menyebar cepat di kalangan tertentu. Saat ia mencoba melamar menjadi guru ngaji di sebuah yayasan, pintu ditutup dengan halus. Saat ia mencoba menawarkan jasa les privat, orang-orang seolah menjaga jarak. Nama besar ayahnya yang dulu menjadi keuntungan, kini berbalik menjadi kutukan. Menelan semua rasa gengsi dan egonya, Arifin akhirnya mendaftarkan diri menjadi pengemudi ojek online. Pria yang terbiasa duduk di mimbar dan memberikan ceramah, kini harus berpanas-panasan di jalanan, menunggu orderan, dan terkadang menerima omelan dari penumpang. Setiap malam, ia pulang dengan tubuh yang remuk redam dan pendapatan yang tak seberapa. Punggungnya yang dulu tegap karena hafalan, kini terasa nyeri karena terlalu lama duduk di atas motor. Melihat suaminya berjuang begitu keras, Aisyah tidak bisa tinggal diam. Ia mengumpulkan sisa uang yang mereka miliki untuk membeli bahan-bahan sederhana. Setiap subuh, saat Arifin bersiap untuk sholat dan berangkat, narik, Aisyah sudah sibuk di dapur umum kontrakan,
membuat nasi kuning dan beberapa jenis gorengan. Ia kemudian menggelar sebuah meja kecil di depan gang, berharap ada yang membeli dagangannya. Namun, ujian tidak hanya datang dalam bentuk kemiskinan. Para tetangga, terutama ibu-ibu yang suka berkumpul, sering memandangnya dengan tatapan sinis. Bisik-bisik terdengar setiap kali ia lewat. "Itu loh, istri si Arifin," katanya dulu ngamen di perempatan. Atau, "Hati-hati, jangan-jangan nanti suaminya digoda." Cibiran itu terasa lebih menyakitkan daripada bentakan. Aisyah hanya bisa menunduk dan menahan air mata, terus menawarkan dagangannya dengan suara lirih. Puncak keputusasaan mereka datang di suatu malam. Hari itu hujan turun sangat deras, membuat Arifin hanya mendapatkan 3 orderan. Dagangan Aisyah pun tidak laku sama sekali. Malam itu, yang mereka miliki hanyalah uang Rp5.000. Cukup untuk membeli sebungkus mie instan dan 2 butir telur. Saat Arifin sedang merebus mie di dapur, ia mendengar isak tangis tertahan dari dalam kamar. Ia masuk dan melihat Aisyah sedang menangis di pojok ruangan, memeluk lututnya. Hati Arifin terasa perih. Ia mendekat dan duduk di samping istrinya. "Ini semua salah Aisyah." Isaknya pilu. "Gara-gara Aisyah, hidup Aa jadi hancur begini. Dari anak orang kaya, jadi kuli di jalanan. Dari makan enak, sekarang cuma bisa makan mie instan. Seharusnya Aa tidak pernah bertemu dengan Aisyah." Arifin tidak menjawab dengan kata-kata. Ia menarik tubuh istrinya ke dalam pelukannya, membiarkannya menangis di dadanya. Setelah tangis Aisyah sedikit mereda, Arifin memegang kedua bahunya dan menatap matanya dalam-dalam. "Dengarkan Aa, Aisyah. Jangan pernah berkata seperti itu lagi," ucapnya dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. "Makan mie instan berdua denganmu di kamar ini terasa jauh lebih nikmat daripada makan daging panggang sendirian di rumah besar itu. Memilikimu adalah anugerah terbesar dalam hidup Aa. Mungkin dunia sudah membuang kita, tapi justru di saat kita tidak punya siapa-apa dan apa-apa, kita jadi punya Allah sepenuhnya. Ini bukan kehancuran, Aisyah. Ini adalah ladang jihad kita. Mari kita buktikan bahwa cinta yang direstui olehnya tidak akan pernah kalah oleh keadaan." Malam itu, mereka makan sepiring mie instan rebus, berbagi. Suapan demi suapan terasa begitu nikmat, karena dibumbui oleh cinta, keikhlasan, dan janji untuk tidak akan pernah menyerah, apapun yang terjadi. Di atas tikar pandan yang tipis, di dalam kamar kontrakan yang sempit, iman mereka justru terasa semakin lapang dan kuat. Bulan-bulan berlalu. Kehidupan Arifin dan Aisyah di kontrakan sempit itu masih jauh dari kata mudah. Namun mereka tidak pernah lagi merasa putus asa. Perjuangan telah menempa mereka menjadi pribadi yang lebih kuat. Arifin tetap setia dengan pekerjaannya sebagai pengemudi ojek online, sementara Aisyah terus menjual nasi kuningnya, yang perlahan-lahan mulai mendapatkan pelanggan setia setelah para tetangga melihat ketulusan dan kebaikan hatinya. Namun, ada satu hal yang menjadi pelipur lara mereka di setiap akhir hari yang melelahkan, yaitu saat mereka duduk berdua di atas tikar pandan, dan Arifin menyimak setoran hafalan Aisyah. Bagi Aisyah, melantunkan Al-Quran bukan lagi sekadar belajar, melainkan telah menjadi caranya bernapas, caranya mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Sang Pencipta. Tanpa mereka sadari, penderitaan dan keikhlasan yang ia jalani telah mengasah suaranya. Lantunannya tidak hanya indah secara teknis, tetapi juga memiliki kedalaman emosi yang luar biasa, mampu menggetarkan jiwa siapapun yang mendengarnya. Suatu sore, saat pulang dari salat Jumat, mata Arifin tertuju pada sebuah spanduk yang terpasang di dinding Masjid Agung Kecamatan. Spanduk itu mengumumkan diadakannya Lomba Musabakah Tilawatil Quran, MTQ, tingkat kecamatan. Hadiah utamanya cukup besar, 10 juta rupiah. Angka itu seolah bersinar di mata Arifin. Uang itu bukan hanya sekadar uang. Itu adalah tiket mereka untuk bisa menyewa tempat yang lebih layak. Itu adalah modal bagi Aisyah untuk membuka warung kecilnya sendiri. Itu adalah harapan. Dengan semangat yang kembali menyala, Arifin menceritakan hal itu kepada Aisyah. "Aa akan ikut. Aisyah, doakan semoga ini jalan dari Allah untuk kita."
Aisyah menyambutnya dengan antusiasme penuh. Sejak saat itu, ia menjadi pendukung nomor satu bagi suaminya. Setiap malam, ia yang gantian menyimak latihan Arifin. Ia membuatkan minuman jahe hangat untuk menjaga suara suaminya. Seluruh harapan mereka kini tertumpu pada lomba itu. Namun, takdir sepertinya masih ingin menguji mereka sekali lagi. Tepat di pagi hari perlombaan, Arifin terbangun dengan kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya demam tinggi, kepalanya pusing, dan yang paling parah, suaranya hilang sama sekali. Hanya bisikan serak yang keluar dari tenggorokannya. Ia bahkan kesulitan untuk sekadar berbicara, apalagi melantunkan ayat suci. Arifin terduduk lemas di tepi tikar. Wajahnya pucat pasi. Ia menatap Aisyah dengan pandangan penuh keputusasaan. "Habislah harapan kita, Aisyah," desahnya lirih. Aisyah merasakan hatinya ikut hancur melihat suaminya seperti itu. Ia berusaha tegar, mengompres dahi Arifin dan membuatnya tetap berbaring. Namun di dalam hatinya, sebuah pergolakan dahsyat sedang terjadi. Ia tidak rela melihat api harapan di mata suaminya padam begitu saja. Tidak, setelah semua yang mereka lalui. Tiba-tiba, sebuah ide nekat melintas di benaknya. Sebuah ide yang membuatnya gemetar, namun juga memberinya kekuatan yang entah datang dari mana. Setelah memastikan Arifin tertidur lelap karena lelah dan obat, Aisyah bergerak cepat. Ia mengambil formulir pendaftaran milik Arifin yang tergeletak di meja. Lalu, ia berlari ke rumah Ibu Wati, seorang janda tua baik hati yang menjadi pelanggan setia nasi kuningnya. Dengan napas terengah-engah, Aisyah menceritakan kondisinya dan meminjam satu set gamis hitam beserta cadar milik almarhumah anak Ibu Wati. Tanpa memberitahu Arifin, dengan jantung yang berdebar tak karuan, Aisyah berangkat menuju lokasi perlombaan. Sesampainya di sana, ia menyerahkan formulir pendaftaran Arifin. Panitia sempat bingung, namun Aisyah menjelaskan bahwa suaminya sakit keras dan ia ingin menggantikannya. "Tolong izinkan saya, Pak. Saya tidak ingin mengecewakan suami saya." Setelah berdiskusi, melihat kesungguhan di matanya, panitia akhirnya setuju, mencatat namanya sebagai hamba Allah. Saat nomor urutnya dipanggil, Aisyah berjalan menuju panggung. Seluruh mata tertuju padanya. Seorang wanita bercadar hitam, berjalan dengan langkah tertunduk, tanpa seorang pun pendamping. Bisik-bisik langsung terdengar di antara penonton dan bahkan para juri. Siapakah dia? Dari pesantren mana? Penampilannya yang misterius dan sederhana membuat banyak orang memandangnya sebelah mata. Aisyah duduk di kursi yang telah disediakan. Tangannya dingin dan gemetar. Ia memejamkan mata sejenak, berdoa dalam hati. "Ya Allah, aku lakukan ini untuk suamiku. Berikanlah kekuatan pada lidahku." Ia lalu mendekatkan mikrofon ke bibirnya, lalu keheningan pun pecah. Aisyah mulai melantunkan ayat-ayat dari surah Ar-Rahman. Yang keluar dari bibirnya bukanlah sekadar suara, melainkan sebuah keajaiban. Suara itu begitu jernih, begitu kuat, namun syarat dengan getaran emosi yang menusuk kalbu. Setiap tajwidnya sempurna, setiap panjang pendeknya pas. Tapi bukan itu yang membuat seluruh isi ruangan terhipnotis, melainkan penghayatannya. Saat ia melantunkan ayat tentang nikmat-nikmat Tuhan, suaranya terdengar seperti ungkapan syukur yang paling dalam. Dan saat ia melantunkan ayat tentang azab, suaranya bergetar seolah menahan tangis ketakutan. Itu adalah suara rintihan jiwa yang pernah hilang dan kini telah menemukan cahayanya. Para juri yang tadinya bersandar santai, kini duduk tegak. Mata mereka terpaku pada sosok bercadar itu. Para penonton yang tadinya berbisik, kini diam seribu bahasa. Banyak di antara mereka yang tanpa sadar meneteskan air mata. Mereka tidak sedang menonton sebuah lomba. Mereka sedang merasakan sebuah pengalaman spiritual yang langka. Ketika Aisyah mengakhiri lantunannya dengan sebuah sadakalahul adzim yang merdu, seisi ruangan hening selama beberapa detik. Lalu, seolah tersadar dari sihir, tepuk tangan yang paling gemuruh membahana diiringi pekikan, "Masya Allah," dari segala penjuru. Di atas panggung, Aisyah hanya bisa menunduk dalam-dalam. Air matanya kini mengalir deras di balik cadarnya. Ia tahu,
Allah baru saja menjawab doanya dengan cara yang paling indah. Kemenangan Aisyah diumumkan dengan gegap gempita. Ia dinobatkan sebagai juara pertama, mengalahkan para peserta lain yang berasal dari pesantren-pesantren ternama. Saat panitia memintanya membuka cadar untuk keperluan dokumentasi di hadapan seorang petugas wanita, momen itulah yang menyulut segalanya. Seseorang dari bangku penonton, yang mengenali wajah Aisyah dari hari-harinya di jalanan, berteriak kaget. "Tunggu dulu, bukankah itu Aisyah? Pengamen yang biasa di perempatan Laswi." Sontak, seluruh ruangan menjadi riuh. Berita itu menyebar lebih cepat dari api. Seorang wartawan media online lokal yang kebetulan ada di sana, segera merekam dan mengunggah video penampilan Aisyah dengan judul yang sensasional. Dari pengamen jalanan menjadi juara MTQ. Kisah Aisyah guncang warga Bandung. Video itu meledak. Dalam waktu kurang dari 24 jam, video lantunan merdu Aisyah telah dibagikan puluhan ribu kali. Warga Bandung dan netizen dari seluruh Indonesia terpukau. Bukan hanya karena suaranya yang indah, tetapi karena kisah di baliknya. Kisah tentang transformasi, tentang harapan, dan tentang bagaimana Al-Quran bisa mengubah nasib seseorang. Video itu menjadi viral, muncul di beranda Facebook, grup-grup WhatsApp keluarga, dan akun-akun gosip Instagram. Dan salah satu kiriman itu, pada akhirnya sampai di layar ponsel milik Haji Rahman. Seorang temannya mengirimkan video itu dengan pesan, "Pak Haji, coba dengarkan suara karya ini. Juara baru di kota kita. Masya Allah, merdu sekali." Dengan perasaan enggan, Haji Rahman membukanya. Ia mendengarkan lantunan surah Ar-Rahman itu. Hatinya yang keras seketika luluh. Sebagai seorang yang paham agama, ia tahu betul kualitas bacaan ini. Sempurna, penuh penghayatan. Inilah suara surgawi. Inilah menantu idaman yang selalu aku doakan. Gumamnya pada diri sendiri, tanpa menyadari ironi dari ucapannya. Matanya terus terpaku pada layar, hingga video itu sampai pada bagian akhir. Bagian di mana sang juara diumumkan dan cadarnya dibuka. Saat wajah Aisyah muncul dengan jelas di layar ponselnya, dunia Haji Rahman seolah runtuh. Ponsel itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke lantai dengan suara keras. Wajahnya pucat pasi. Telinganya berdengung. Ayat yang terus diulang-ulang dalam lantunan Aisyah, "Fabiai alai era bebikuma atukat zibaan," yang berarti, "Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" Terasa seperti palu godam yang menghantam kesombongannya. Ia teringat semua kata-katanya. Perempuan kotor. Tidak jelas asal-usulnya. Aib keluarga. Kata-kata hinaan itu kini terasa membakar lidahnya sendiri. Ia telah menghina sebuah nikmat. Ia telah membuang sebuah permata yang dikirimkan Allah kepadanya. Hanya karena ia dibutakan oleh status dan pandangan manusia. Rasa penyesalan yang begitu dahsyat mencengkeram dadanya hingga ia sulit bernapas. Tanpa berpikir panjang, tanpa memedulikan lagi gengsinya, Haji Rahman menyambar kunci mobilnya. Ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi, bukan menuju masjid atau kantornya, melainkan menuju ganggang sempit di daerah Cicadas yang selama ini ia anggap kumuh. Dengan napas terengah-engah dan hati yang kalut, ia bertanya kepada setiap orang yang ia temui, mencari alamat kontrakan anaknya. Pintu kamar kontrakan itu sedikit terbuka. Dari celah itu, Haji Rahman melihat sebuah pemandangan yang meremukkan hatinya. Arifin, yang demamnya sudah sedikit turun, sedang dipeluk oleh Aisyah. Di hadapan mereka, tergeletak sebuah piala plastik sederhana dan sebuah amplop coklat berisi hadiah uang tunai. Mereka menangis, bukan tangis kesedihan, melainkan tangis bahagia dan syukur. Kebahagiaan mereka yang begitu murni di dalam ruangan sempit itu, menampar Haji Rahman lebih keras daripada apapun. Ia sadar, kebahagiaan sejati tidak ada di dalam rumahnya yang megah, melainkan ada di sana. Dengan langkah gemetar, ia mendorong pintu dan masuk. Arifin dan Aisyah terperanjat kaget melihat kedatangan ayahnya. Sebelum Arifin sempat berkata apa-apa, Haji Rahman berjalan melewatinya, dan melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia menjatuhkan dirinya, bersimpuh di hadapan menantunya, di hadapan Aisyah. "Nak, maafkan ayah." Isaknya,
Tangis seorang pria tua yang telah hancur keangkuhannya. Maafkan kesombongan ayah. Mata ayah buta oleh dunia. Telinga ayah tuli dari kebenaran. Kamu adalah permata yang ayah buang. Maafkan ayah, nak. Aisyah, dengan hati seluas samudra, segera mengangkat tubuh ayah mertuanya. Ia ikut menangis. Jangan begini, ayah. Ayah adalah orang tua kami. Surga kami ada pada restu ayah. Arifin pun maju dan memeluk ayahnya. Di dalam kamar kontrakan petak yang menjadi saksi bisu perjuangan mereka, 3 insan itu berpelukan erat, membiarkan air mata penyesalan, pengampunan, dan kebahagiaan melebur menjadi satu. 1 tahun kemudian, di sebuah sudut kota Bandung yang ramai, berdiri sebuah bangunan sederhana namun selalu ramai oleh gelak tawa anak-anak. Bangunan itu bernama Rumah Ngaji Al-Aisyah. Sebuah tempat belajar Al-Quran gratis bagi anak-anak jalanan dan kaum duafa. Aisyah, dengan senyum teduhnya, kini menjadi guru utama di sana. Suara emasnya yang dulu viral, kini ia wakafkan untuk membimbing jiwa-jiwa yang tersesat seperti dirinya dulu. Arifin dengan setia mendampinginya, mengelola rumah ngaji itu. Dan di antara anak-anak itu, seringkali terlihat sosok Haji Rahman, yang kini lebih banyak menghabiskan masa tuanya dengan bermain dan membacakan dongeng untuk mereka. Wajahnya memancarkan kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia telah menemukan kembali hartanya yang paling berharga. Bukan kehormatan di mata manusia, melainkan cinta tulus dari anak dan menantunya. Kisah Arifin dan Aisyah mengajarkan kita bahwa Allah seringkali menyimpan mutiara terindahnya di dalam cangkang yang paling kasar. Kemuliaan seseorang tidak terletak pada harta atau garis keturunannya, melainkan pada ketakwaan dan keindahan hatinya. Jangan pernah memandang rendah siapapun, karena bisa jadi orang yang kita hina ternyata jauh lebih mulia di hadapan Sang Pencipta.